Di bawahnya itu banyak mikroorganismenya atau mikroba pengurai ya, pasukan pengurai. Dipindahlah ke wadah dan difermentasikan bahan-bahan organik sehingga bahan-bahan organik bisa mengeluarkan nutrisinya dan kemudian diberikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat M3. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal berapa ya? Saya lupa. Intinya masih di bulan Januari tahun 2023. Nah, sekitar pukul 7 ya. Tapi matahari sudah sangat cerah ya. Ini saya sambil berjemur, sahabat. Mengambil nutrisi vitamin D ya. Jadi untuk perkuat daya imun, pagi-pagi kita sudah berada di ini ya, di lahan pertama kita ya, di Jombang tepatnya, di kontrakan. Ini tanaman-tanaman kita sudah terkena sinar matahari secara full ya, sahabat. Nah, pagi ini kita akan berbagi tentang kesuburan ya, kesuburan tanaman kita yang menggunakan pupuk organik dengan metode pemupukan pola alam ya. Jadi di luar sana kita ketahui bahwa banyak sekali untuk pola pemupukan ya, sahabat ya. Ada jadam, ada yang ditulis di kitab Al-Filaha, ada juga dari Rusia apa ya. Intinya di dunia ini banyak sekali pola pemupukan dan pembuatan pupuk organik ya, entah cair ataupun padat ya, seperti itu. Jadi yang marak sekarang ini metode jadam ya, jadam. Tapi kita tahu ya bahwa banyak teman-teman kita yang gagal di dalam pengaplikasiannya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kita ini kurang ini ya, kurang istiqomah atau kurang disiplin ya dalam pengaplikasiannya dan juga pola step by stepnya ya. Kalau di pemupukan jadam itu ada pola di fase vegetatif atau masa pertumbuhan, pupuknya ada ini. Nah, ketika di pola masa generatif atau pembuahan dan pembungaan itu ada pupuknya yang ini seperti itu ya. Sama juga di pemupukan kimia ya. Kalau pertama kita menggunakan NPK, baru setelah fase pembuahan generatif kita menggunakan ini. Nah, seperti itu ya. Ketika fase penguatan buah supaya tidak rontok kita menggunakan ini. Jadi berbagai macam jenis ya yang kita harus buat dan kita harus aplikasikan, sahabat. Karena kenapa? Tanaman kita ini membutuhkan nutrisi di setiap fasenya ya, seperti itu. Nah, di M3 Organik sendiri kita menggunakan, nah ini sahabat. Kenapa dari fase tanam sampai fase berbunga dan berbuah lebat ya, seperti yang di sana itu, sehingga pohonnya juga buahnya tidak rontok dan pertumbuhan juga bagus, perkembangan akar, perkembangan batang, perkembangan buah juga bagus. Kenapa bisa bagus, sahabat? Karena kita menggunakan pola pemupukan yang komplit ya, komplit. Dan kita juga sama ya, ketika di jadam atau di pemupukan organik di di teman-teman yang lain, di channel-channel pertanian yang lain mungkin ya. Jadi kita aplikasikan mikroba ya. Kita menggunakan mikroba atau pengurai ya. Jadi di M3 Organik juga sama. Hanya bedanya kalau di pembuatan untuk pupuk organik di tempat lain ya. Itu menggunakan mikroba yang dicampurkan secara langsung di bahan-bahan organik seperti ini ya. Misalkan nih ada cucian beras, ada cangkang telur, ada bawang dan lain-lain. Mereka cenderung spesifik ketika menggunakan
pengurai ini untuk menguraikan bahan ini seperti itu ya. Misalkan menguraikan rumput supaya cepat hancur, nutrisinya dapat dan bisa diserap tanaman. Begitu juga di M3 organik ya. M3 organik juga menggunakan pola seperti itu. Hanya kita langsung memberikan di lahan kita. Kita berharap atau kita mengharapkan sudah ada mikroorganisme atau mikroba pengurai di tanah kita. Nah, ketika kita tidak tahu apakah ada mikroorganisme atau pengurai di lahan kita, ya kita tetap berikan sahabat. Kenapa? Karena kita juga tahu ya, di hutan ataupun di manapun berada ya, di kebun kita mungkin ya yang tidak terurus misalkan ya. Nah, banyak orang sekarang mengambil mikroba dari leaf mold ya, lapukan dari daun-daun kering ya, kering basah dan terurai di alam ya. Di bawahnya itu banyak mikroorganismenya atau mikroba pengurai ya, pasukan pengurai, dipindahlah ke wadah dan fermentasikan bahan-bahan organik sehingga bahan-bahan organik bisa mengeluarkan nutrisinya dan kemudian diberikan ke tanaman ya sahabat. Jadi di M3 organik sendiri kita tidak mencari di alam ya, tapi kita mengundangnya datang ya. Jadi pasukan pengurai mikroorganisme atau jamur pengurai itu bisa datang ketika banyak bahan organik atau makanan segar untuk mereka seperti itu sahabat. Jadi ini pun kalau kita bedah, kita ambil dalamnya, kita ambil bagian bawahnya itu saya yakin juga pasti banyak pasukan mikroorganisme yang hidup di sana ya. Jadi tidak perlu kita ambil di alam ataupun di kebun liar seperti itu atau di bawah ini ya, pohon-pohon. Jadi kita bisa ambil di lahan kita sendiri dengan syarat sudah kita urus ya mereka ya. Dalam tanda kutip kita urus ya. Kita berikan bahan-bahan organik secara terus-menerus ya sebagai makanan mereka. Terus mereka suka tempat yang lembab atau tempat yang nyaman ya, sehingga kita harus berikan kelembapan atau kita siram setiap saat ya sahabat ya. Ketika medianya sudah kering, kita kasih air ya, kita siram, kita kasih kelembapan sehingga untuk mereka betah tinggal di sekitar perakaran tanaman kita ya. Siap sebagai pabrik pengurai ya, siap menguraikan bahan-bahan organik yang kita kasihkan sahabat ya. Oke sahabatku, kita sambil lihat ya tanaman kita sambil bercerita. Nah, kalau pola pemupukannya ini teman-teman bisa saksikan di video-video M3 organik sebelumnya sudah banyak ya, karena kita hanya menggunakan satu pola, yaitu satu pola pemupukan pola alam ya. Jadi kita memberikan bahan-bahan organik langsung di sekitar perakaran tanaman kita, biarkan mikroorganisme, cacing dan lain-lain makhluk-makhluk tanah yang ada di dalam media tanam kita sebagai pengurainya ya. Dan insya Allah kalau kita kasih terus-menerus, mikroorganisme yang lain juga datang ya sahabat ya. Jadi pasukan semakin banyak dan otomatis untuk tanaman kita lebih cepat mendapatkan nutrisi ya. Jadi itu sharing untuk pagi ini ya sahabat-sahabat ya, biar sahabat lebih paham lagi pola organik yang ada di M3 organik ini kenapa beda dengan di channel-channel tempat lain ya, seperti itu ya. Intinya tetap organik sahabat. Yuk kita lihat kesuburan tanaman kita. Nah, ini pun tanaman ini sudah tahunan ya. Jadi kalau misalkan di konvensional di tempat lain mungkin ini sudah dipotong sahabat ya, karena ini membutuhkan nutrisi yang sangat banyak ya. Pohonnya sudah besar, sudah berkayu seperti ini. Nah, ini membutuhkan nutrisi yang sangat banyak, sehingga kalau pupuk kimia ya mau beli pupuk yang banyak itu uangnya harus banyak sahabat. Dan di M3 organik ini nutrisi harus kita kasih sebanyak mungkin sahabat ya. Tapi kalau kita menggunakan limbah dapur dan rerumputan, daun-daun sekitar rumah kita ini gratis sahabat ya. Makanya kita kasih banyak-banyak. Kita nggak takut ya. Dan organik ya. Oke, kita
terus ya ke sana. Nah ini juga membutuhkan nutrisi yang banyak sahabat, apalagi ini sahabatku ya. Ini pohon sudah seperti ini ya, tidak karuan ya. Nah ini yang atas sendiri ini ada bunganya tapi tidak terlalu lebat, dan ada buahnya juga 1, 2, 3 ya. Ini mungkin nanti kita akan pangkas sebagian, karena kenapa? Nutrisi pohon sebesar ini sahabat ya, ini sebesar gini ya, ini juga membutuhkan pupuk yang banyak sahabat. Kalau kimia ini mungkin sudah dipotong karena takut menghabiskan duit ya untuk beli pupuk ya. Nah ini sahabat ya, jadi saya sering pamerkan ya bawahnya, bahwa ini sudah sebesar ini sahabat, besar sekali untuk batang bawahnya, dan kita berikan nutrisi organik yang banyak juga ya. Makanya kadang limbah dapur 1-2 hari itu saya langsung kasih di sini ya, karena semakin besar orangnya semakin banyak makannya ya, biasanya seperti itu ya sahabat ya. Atau semakin banyak nutrisi yang dibutuhkan ya, walaupun makannya nggak banyak tapi nutrisi yang diserap harus banyak ya, entah dari minuman atau makanannya. Jadi pohon sebesar ini dan membawa buah yang banyak juga sahabat. Nah ini PR kita untuk membesarkan buah ini, karena harus dibagi dengan batang, daun, dan juga kesehatan yang lain-lain ya dari pohon ini sendiri. Seperti itu ya sahabat ya. Nah ini pohon yang usianya sudah 1 tahun lebih ya, dan produktivitasnya masih sangat tinggi ya. Itu karena ya kita berikan nutrisi sahabat. Jadi kita tidak membiarkan suatu pohon itu kekurangan nutrisi ya. Nah ini walaupun kita tinggal 2 minggu, tapi sebelum pulang juga kita siapkan nutrisi untuk 2 minggunya ya. Kapan menyiapkannya? Ya dalam waktu yang dulu ya, entah 1 tahun yang lalu baru terurai. Ya teman-teman bisa inilah bayangkan ya, misalkan telur ya, cangkang telur kita kasih di situ, tidak mungkin 1 bulan itu akan terserap full ya, mungkin hancur bisa 1 tahun 2 tahun. Makanya limbah dapur itu komplit sahabat, ada bawang, kupasan bawang, ada cangkang telur, ada kulit pisang, ada dan lain-lain lah. Nah intinya kenapa bisa menutrisi semuanya? Nah dari pembahasan kali ini itu yang terpenting, kenapa bisa menutrisi buah, akar, dan semua di tanaman ini, kebutuhan tanaman ini ya, karena kita pakai paket komplit. Di saat pohon ini membutuhkan nutrisi A, B, C, D, ada sahabat, dari bawangnya, mungkin dari pisangnya, dari cangkang telurnya, dari cucian berasnya, kita dapatkan ya, pohon ini dapatkan, sehingga mereka mau apa aja ada gitu loh. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan pola jadam atau menggunakan pola alfilaha ataupun apalagi ya, saya juga mempelajari tapi saya tidak mempraktekkan di kebun saya. Banyak ya pola-pola organik ya, mereka tidak istiqomah memberikan apa yang pohonnya ya, pohon yang dimilikinya itu nutrisi yang cukup, seperti itu ya sahabat, sehingga ada 1-2 nutrisi yang pada saat dibutuhkan tidak ada. Makanya entah buahnya kecil, saya sudah pakai jadam, pola jadam, tapi kok hasilnya nggak bagus, daunnya rontok dan lain-lain ya, karena paket komplitnya tidak seperti di pola alam ya. Kalau pola alam kita berikan dari awal sudah paket komplit sahabat, seperti itu ya. Oke sahabatku, 13 menit ya, lebih dari yang kita harapkan. Kita berharap cuma 8 menit, tapi insya Allah ini ilmu ya sahabat-sahabat ya. Jadi mungkin video kita sesederhana ini, tapi yakin di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat sahabat. Ya semoga bermanfaat lah ya. Itu saja yang bisa M3 Organik bagikan. Nah ini mungkin gambarnya sudah bergetar ya, karena tangan saya memegang ini sudah 13 menit 56 detik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.